Ketika lo cemas saat lo ngobrol sama orang lain, lakuin 3 hal ini dan cemas lo itu gue jamin 100% itu bakal hilang. Oke, sebelumnya perkenalin dulu, pasti lo bingung kayak ada siapa nih? Ada orang muncul di YouTube gue dan dia tiba-tiba muncul dan bilang kayak lakuin 3 hal ini dan cemas lo bakal hilang. Perkenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley dan gue itu memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang Science Communication dan gue juga udah punya platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi, Stanley Academy, dan gue juga punya personal branding di bidang ilmu komunikasi di TikTok, IG, di YouTube, dan itu udah ada sekitar ratusan ribu follower. Jadi gue punya sedikit cukup database informasi menarik dari para audiens dan teman-teman kita yang lain ya. Yang dimana kadang sering curhat gue nih, bang masalah komunikasi gue inilah, itulah. Dan pas gue jawabin DM ya, banyak kan dari DM tersebut itu gue recap hasil dari permasalahan komunikasi yang sering dialamin, kayak penyebabnya itu apa, dari yang teman-teman kita ceritain. Dan dari database yang gue punya, hampir 90% kalau masalah gugup lo terjadi ketika lo berkomunikasi, kemungkinan besar masalah itu bisa berasal dari 3 hal ini. Dan 3 hal ini itu umumnya yang mendasari problem dari masalah gugup ketika lo berkomunikasi. Oke, kita bakal mulai dengan solusi yang pertama nih, yang kalau lo terapin, itu bakal bikin rasa gugup lo ketika lo berkomunikasi itu bakal nurun drastis. Nah, yang pertama itu adalah hukum filsafat yang gue suka banget dan bakal ngubah hidup lo banget. Itu adalah ketika lo berkomunikasi dan lo ngerasain gugup, lihatlah manusia yang ada di depan lo sebagaimana adanya dan sebagaimana manusia. Oke, ini sedikit menarik nih. Karena kalau lo lihat di video-video YouTube lain ya tentang cara ngatasin gugup ketika lo berkomunikasi, kadang yang gue lihat tipsnya itu terlalu generik. Kayak lo harus pakai parfum, lo harus pakai rambut yang keren, lo harus pakai wangi-wangian, ya kan? Dan lo harus pandai ngobrol, berkomunikasi biar cewek itu nempel terus sama lo, gitu kan? Nggak kayak gitu, sebenarnya nggak kayak gitu banget. Oke. Karena gini, ketika lo berkomunikasi dan lo ngerasain gugup itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Ada sih hubungannya, gue nggak bilang nggak ada sama sekali, ada hubungannya bener, ada korelasinya dengan pakaian yang lo gunakan, dengan muka lo, dengan gaya rambut lo, dengan fashion yang lo pakai, itu semua tergantung dari konsep diri, betul, gue setuju, tapi ada faktor dominan lainnya, sama dengan halnya, lo bilang, oke bang, kemarin ada terjadi kebakaran di pom bensin. Bang, itu apakah karena ada satu, ada minyaknya? Yang kedua, apakah itu karena ada api yang kepercik ke minyaknya? Gue masih bilang, dua-duanya benar. Tapi 80% itu terjadi karena ada api yang kena ke minyak. Kalau apinya nggak ada, minyaknya nggak bakal kebakar. Minyak memang sudah selayaknya dan adanya memang di pom bensin. Tapi apinya itu yang nggak ada di pom bensin. Oke, jadi yang mau bilang, 20% problem, 20% hal itu menyebabkan 80% problem. 20% hal menyebabkan 80% masalah. 20% inilah yang harusnya kita perhatikan. Sama ini hukumnya 20-80%. Ya ini ada dalam bidang ekonomi. Nah, dalam komunikasi, 20% ini itu berasal bukan dari pakaian yang lo gunakan, bukan dari muka lo, dari hairstyle apa segala macam. No. Tapi yang menjadi problem adalah terkadang manusia itu sering banget melihat sesuatu, seorang manusia, sebagaimana mereka bukan seadanya. Mari kita perhatikan. Ketika lo pergi interview kerja dan lo ketemu sama HRD, banyak yang sering kayak, aduh gue jadi nggak pede, aduh gue jadi nggak ini segala macam, gue bakal diterima gak ya, gue bakal apa ya? Oke, kita sekarang balik ya. Kenapa lo bisa ngerasa gugup ketika lo interview kerja? Karena ketika lo ngeliat HRD-nya, yang lo lihat HRD tersebut adalah orang yang memiliki segala jabatan yang benar-benar bisa menentukan hidup lo banget. Dia bisa nerima lo, dia bisa ngasih lo gaji, dia bisa menentukan gaji lo tuh berapa, dia bisa menentukan lo bakal lanjut gak ke tahap berikutnya, dia bisa menentukan apa segala macam. Tapi yang jadi problem, ketika lo keluar dari kantor tersebut dan lo ketemu misalkan sama, let's say, dia adalah orang yang mungkin temen lo, temen deket lo. Jason, udah lama kita gak ketemu. Pas lo ngobrol, kok gak ada rasa gugup? Loh, kenapa? Karena orang tersebut itu lo udah familiar. Dan orang tersebut itu nggak memiliki threats atau ancaman kepada hidup lo. Ini sering terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang di bawah kita.
Yang misalkan ketika lo pergi ke restoran, lo nggak bakal merasa sedikit terintimidasi dengan, let's say, misalkan waiter yang sedang melayani lo. Karena lo merasa, gue harus dilayanin. Lo bakal bersikap kayak lebih sombong, lebih apa segala macam yang itu nggak memanusiakan manusia. Oke, sekarang kita bakal lihat ini. Ketika seorang manusia itu berada dalam posisi yang bisa mengancam kehidupan lo dengan cara dia, apa sih itu mengancam? Sedikit kita breakdown lagi. Posisi mengancam berarti orang tersebut itu bisa memberikan lo reward atau insentif sebutannya, atau punishment, hukuman. Kayak itu yang bakal bikin lo jadi ngerasa gugup ketika lo berkomunikasi sebagai orang yang dengan orang tersebut. Jadi lo bakal ngerasa gugup ketika lawan bicara lo memiliki kemampuan untuk memberikan lo antara reward atau insentif atau punishment atau hukuman. Ini terjadi ketika lo ketemu sama, let's say, bos lo, orang baru nih di lingkungan kampus, ada geng baru nih, join ah. Nah, mereka bisa menentukan lo bakal ditemenin atau enggak. Atau misalkan, ketika lo deketin gebetan, gue gak yakin dia bakal suka sama gue atau enggak, tembak ah, lo bakal deg-degan banget. Kenapa? Karena dia bisa menentukan lo itu bakal diterima atau enggak. Jadi dia punya power akan diri lo, dan ini yang bikin lo jadinya sedikit rasa gugup. Oke, sekarang Bang, gimana solusi dari masalah ini? Gimana caranya gue bisa pede berkomunikasi dengan gebetan, lulus interview kerja karena gue asik banget ketika gue ngobrol, gue bisa mempresentasikan diri gue dengan yang terbaik karena gue fokus, nggak yang kayak ketakutan banget, bisa punya banyak teman. Gimana caranya Bang? Simple. Ketika lo berkomunikasi dengan seseorang, lihatlah manusia sebagaimana layaknya adanya dia sebagai manusia. Ketika lo baru ngobrol sama gue, misalkan kita ketemu di real life, lo bakal ngeliat gue sebagai apa? Sebagai YouTuber kah? Sebagai influencer kah? Sebagai founder dari platform EduTech kah? Sebagai seorang teman kah? Kayak apa? Tapi yang perlu diperhatikan adalah nggak penting. Semuanya nggak penting. Gue sebagai creator nggak penting, gue sebagai influencer nggak penting, gue sebagai orang yang bisa memberikan lo bantuan dalam mendapatkan fame di bidang content creator itu nggak penting. Yang penting adalah gue sebagai seorang manusia. And that's the thing. Itu adalah poin utama, core esensi utama dari seorang manusia. Lo melihat manusia sebagaimana layaknya dia manusia. Sebagaimana layaknya dia adalah orang yang bisa, makhluk yang bisa makan, makhluk yang bisa bernafas, makhluk yang bisa berbicara, makhluk yang bisa berpikir, makhluk yang bisa berkomunikasi, makhluk yang memiliki dosa, makhluk yang tidak memiliki keperfekan, kesempurnaan, makhluk yang bisa bertindak salah, makhluk yang bisa bertindak benar. Ini sebagaimana adanya. Lo ketika bertemu sama gue, ketika lo memanusiakan gue, lo melihat gue sebagai orang yang bukan orang yang sempurna, sebagai seorang HRD misalkan, dan lo nggak ngeliat dia sebagai seorang HRD yang bisa memberikan lo gaji ataupun hidup ataupun mati, tapi lo melihat dia sebagai seorang orang yang memang bekerja di sebuah perusahaan untuk mendapatkan uang demi menghidupi keluarga dia juga, kayak itu bakal jauh lebih enteng banget buat lo bisa berkomunikasi dengan dia tanpa rasa gugup. Karena lo melihat manusia sebagai manusia selayak mana adanya, bukan sebagai sisi idealisme dalam persepsi diri lo. Kayak lo ngelihat dia sebagaimana selayak dia adanya. Dan percaya sama gue, kemanapun lo pergi, ketika lo menerapkan konsep ini, melihat manusia sebagaimana layak adanya, ini bakal merubah drastis skill komunikasi lo, dan lo gak akan pernah ngerasain gugup sama sekali lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gue sambil baca buku karena sebenarnya gue tulis di buku ini. Yang kedua adalah jangan pernah mencari validasi ego dari orang lain. Ini juga gak kalah penting. Kenapa? Karena dari database yang gue punya, hampir mayoritas masalah yang disebabkan dari komunikasi itu juga berasal dari keinginan kita sebagai komunikator untuk dipandang superior oleh lawan bicara. Jadi kita sering banget, pengen banget berkomunikasi, dan kita pengen dipandang sama lawan bicara sebagai orang yang seru, asik, gokil, dan segala macamnya lah. Atau mungkin kita sering cerita tentang diri kita untuk bikin diri kita merasa diangkat. Kayak gue tahu gak sih, gue tuh waktu itu pernah menangin ini loh, kayak keren banget gak sih? Kayak, oh lu baru kayak gitu, gimana gue udah menangin ini segala macam. Jadi kayak lo sering banget mencari validasi dari orang lain. Kayak ini yang jadi problem. Ketika lo berkomunikasi dengan orang lain, dengan goals, tujuan utama untuk mencari validasi. Apa itu validasi? Validasi adalah lo merasa, membuat diri lo merasa lebih superior dan lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Itu adalah mencari validasi. Oke, ketika lo ngelakuin hal ini, maka perkataan yang keluar dari mulut lo, perbuatan, perkataan, sikap, segala hal yang keluar dari mulut lo, pesan yang lo sampaikan dari diri lo, itu bukan sepenuhnya berasal dari diri lo,
Tapi itu sepenuhnya diciptakan khusus untuk bikin orang merasa impress dan tertarik tentang diri lo. Pertanyaan gue adalah, mau sampai kapan lo bikin orang tertarik sama lo? Oke, kayak tujuan utama lo tuh apa? Kayak itu satu. Nah, ini kenapa gue bilang, dalam berkomunikasi, nggak ada salahnya kita pengen bikin orang suka sama kita. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah, kalau lo terlalu terobses dengan pengen bikin orang jadi suka sama lo. Dan itu yang menjadi problemnya. Bukan masalah lo pengen punya uang, bukan uang yang jahat, tapi rasa cinta berlebihan lo akan uang, itulah yang kita sebut sebagai sebuah kejahatan. Power corrupt, kekuasaan mengkonsumsi seseorang. Kekuasaan bahkan mengkonsumsi seseorang, bukan seseorang yang mencintai kekuasaan, tapi orang yang tergila-gila akan kekuasaan. Beda dua hal itu. Ada kegilaan, tergila-gila, ada yang memang dia butuh itu. Itu dua hal yang berbeda. Sama halnya dengan lo berkomunikasi. Ketika lo tergila-gila dan terobsesi pengen dipandang sebagai orang yang lebih superior dibandingkan orang lain, maka semua aksi lo bakal dibuat khusus untuk bikin orang itu suka sama lo. Dan ini bakal bikin lo jadi gugup ketika lo berkomunikasi. Okay. So, next time, ketika lo berkomunikasi, please banget, yang harus menjadi fokus utama lo bukan bikin orang itu jadi suka, jadi tertarik, jadi tergila-gila sama lo, dan kayak lo terlalu pusing bikin itu banget, kayak pas lo ngobrol sama kayak, gimana cara gue bikin dia suka, gimana cara bikin dia jadi tertarik sama gue udah keren belum ya, gue udah ini belum ya, nggak, lupain itu semua, dan fokus aja kepada mendengarkan lawan bicara, kayak benar-benar fokus memahami dia, dan kayak lo benar-benar nggak exist, diri lo, konsep diri lo itu nggak exist. Lo nggak pengen dipandang sebagai diri lo nggak pengen diangkat-angkat. Kayak gue paling suka banget quotes dari filsuf favorit gue, Marcus Aurelius. Dia pernah bilang, apa ini gue sedikit parafrase, gue nggak inget exact detail ya, tapi kalau gue parafrase ini tuh, dia bunyi kayak gini: untuk apa pujian dan tepuk tangan yang engkau dapatkan jika dalam 100 tahun ke depan mungkin tidak ada yang mengingat nama engkau? Itu esensi yang gue dapetin lah, kurang lebih. Kayak buat apa lo ditepuk tanganin, buat apa lo dipuji-puji segala macam, dan lo senang, kayak 1000 tahun kemudian gak akan ada yang ingat sama lo. Boom, lo hilang dari peredaran. Jadi dalam Shakespeare yang kita sebut sebagai memento mori, atau ingatlah akan kematian. Hilangkan ego lo, hilangkan keinginan lo untuk validasi diri, dan lo akan mulai berkomunikasi secara lancar tanpa rasa gugup. Oke. Yang ketiga, ini adalah yang terakhir, dan ini cukup keren bagi gue, dan gue lumayan suka karena ini lumayan efektif. Itu adalah, ingatlah apa yang ada dalam kontrol lo. Ini sempat gue bahas dalam video yang kemarin, tapi gue bakal bahas lagi dalam video kali ini karena ini cukup penting. Ketika lo berkomunikasi, ingatlah akan apa yang ada dalam kontrol lo. Karena kita bedah, ada dua variabel. Ada yang di luar kontrol lo, ada yang di dalam kontrol lo. Ketika lo ujian, cara lo mengerjakan soal tersebut, cara lo bisa belajar sebelum ulangan, cara lo berkomunikasi dengan teman-teman lo sebelum lo ulangan, cara lo fokus mengerjakan ulangan tersebut, itu yang bisa lo kontrol. Yang nggak bisa lo kontrol adalah hasil ujian ulangan tersebut. Itu. Lo nembak cewek, yang bisa lo kontrol adalah lo udah nge-treat dengan baik belum? Lo udah menjadi diri lo belum? Lo udah bener-bener menjadi the best version diri lo belum? Lo udah fokus di karir lo belum? Kalau udah, yang nggak bisa kita kontrol adalah cewek itu bilang iya atau enggak. Ini dua hal. Ada yang bisa lo kontrol, ada yang nggak bisa lo kontrol. Sama dengan berkomunikasi. Lo udah menjadi pendengar yang baik belum? Lo udah berbicara dengan efektif belum? Lo udah menggunakan persuasi dengan baik dan efektif dan beretika belum? Lo udah berbicara dengan jelas belum? Dengan kata-kata yang efektif belum? Semua hal ini yang bisa lo kontrol. Tapi yang nggak bisa lo kontrol adalah apa yang dia pikirkan tentang lo, apa yang bakal dia bicarakan tentang lo, dan segala hal yang dia lakukan. Lo nggak bisa kontrol itu. Dan lupain itu semua. Kalau emang lo nggak bisa kontrol itu, lupain itu semua. Yang penting gue udah ngelakuin yang ini, yang bisa lo kontrol. Ini bakal bikin lo jauh lebih nyaman tanpa rasa gugup ketika lo berkomunikasi. By the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang, lo bisa cek kursus gue, 3 Hour Communication, di stanleyacademic.com. Lo bakal belajar banyak banget hal seperti beretorika, berargumen, mematahkan argumen lawan, bikin non bicara bilang iya ke apapun yang lo minta, atau persuasi komunikasi. Udah ada 700 teman-teman kita lebih bahkan yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication ke kehidupan mereka. Oke. Nah,
lo bisa cek di Google, di stanleyacademic.com, atau dicek aja di pin komentar di bawah. Harusnya gue pin nanti. Bye-bye.